Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Jali Wildan di sini dan kita akan membahas materi TJKT lagi. Sekarang kita akan membahas IP address dan subnetting. Oke, pertama-tama kita akan membahas IP address terlebih dahulu. Jadi di sini ada pengertian tentang IP address, teman-teman bisa baca. Jadi secara singkatnya itu IP address atau kepanjangannya Internet Protocol Address adalah suatu alamat unik yang diberikan kepada perangkat. Perangkat yang dimaksud di sini itu HP, laptop, ataupun perangkat lain yang terhubung dengan internet. Kemudian juga di sini ada contoh IP address. Di sini ada yang IPv4, ini ada yang IPv6. Nanti kita bahas perbedaannya. Oke, kemudian ada fungsi IP address. Sebenarnya yang penting itu fungsi IP address itu untuk menentukan alamat perangkat, tapi sebenarnya ada banyak juga. Ada lebih dari tiga sebenarnya. Teman-teman bisa baca ya, mungkin bisa di pause. Kita akan lanjut. Kemudian di sini ada versi IP4. Ini berdasarkan ini ya, versi. Di sini ada yang IPv4 dan ada yang IPv6. Bedanya apa? Kalau yang IPv4 itu secara panjang bit lebih pendek daripada yang IPv6, hanya 32 bit. Sedangkan yang IPv6 itu 128 bit. Kemudian untuk penulisannya juga rada beda. Soalnya yang IPv4 itu cuma angka doang. Kalau IPv6 itu campur. Ada angka, ada huruf. Kemudian kapasitasnya juga lebih banyak yang IPv6. Karena ini 3,4 kali 10 pangkat 38. Lebih dari 1 triliun alamat ya. Lebih besar daripada yang IPv4. Kemudian statusnya juga yang IP4 itu hampir habis, sedangkan yang IPv6 itu masih banyak gitu ya alamat IP-nya. Oke, itu perbedaannya. Kita lanjut. Kemudian ini ada kelas IP address. Ini yang IPv4 ya teman-teman. Sini ada 3. Sebenarnya ada 5. Yang A, B, C, D sama E. Tapi yang kita wajib ketahui itu cuma ada 3. Soalnya yang D itu jarang digunakan. Perbedaannya untuk apa? Yang kelas A itu untuk skala besar biasanya. Bisa untuk ISP, bisa untuk korporasi besar ataupun sebagainya. Sedangkan yang kelas B itu buat skala menengah ya, seperti buat kampus, buat perusahaan besar ataupun sebagainya. Nah, terus yang kelas C itu yang paling kecil skala jaringannya. Itu biasanya itu buat rumah ataupun sekolah. Yang kelas A ini hostnya itu lebih banyak. Sedangkan yang kelas C ini jaringannya lebih banyak. Jadi yang kelas itu jaringannya dikit, tapi yang perangkat bisa dihubungkan itu banyak, sedangkan yang kelas C itu alamatnya itu banyak, tapi perangkat yang bisa saling terhubungnya itu dikit. Itu perbedaannya ya, yang kelas A, B, C. Kita lanjut. Kemudian ada IP kelas pool dan classless. Nah, bedanya apa? Yang kelas pool itu yang kita bahas tadi, yang kelas A, kelas B, sama kelas C. Nah, sedangkan kalau classless ini kita ini bebas milih alamat ya alamat IP-nya. Kita di sini misalkan paling gampangnya dibedainnya dengan subnet masknya. Kalau yang kelas pool itu ada 3, /8, /16 sama /24. Sedangkan yang classless itu kita bisa menentukan subnet masknya sendiri. Kita mau /8, /9 ataupun sebagainya bisa bebas. Bedanya apa untuk efisiensi juga? Yang kelas pool itu lebih boros biasanya, banyak membuang alamat IP yang kepake. Nanti kita bahas perbedaannya. Nah, kemudian ada jenis IP address berdasarkan jangkauan dan aksesibilitas. Jadi ada IP publik sama IP private. Nah, bedanya apa IP publik dan IP private? Kalau IP publik itu kita alamat IP yang terhubung dengan ISP ataupun internet. Kalau IP private itu kita nggak terhubung dengan internet. Kita lokal di sini. Ini contohnya alamat IP private 192.168. Kemudian ada jenis IP address berdasarkan cara pengalokasian. Jadi ada yang statis, ada yang dinamis. Bedanya apa? Kalau statis itu kita mengisi alamat IP-nya itu sendiri.
Jadi kita konfigurasi sendiri dan menentukan sendiri. Sedangkan yang dinamis itu otomatis dikasih oleh ISP. Ya, mungkin itu perbedaannya. Ya, kita lanjut membahas subnetting dan subnet block. Kemudian dan subnet mask. Nah, ketiga ini secara sekilas mungkin agak mirip ya, ada subnet-subnetnya. Tapi ketiga ini jauh beda. Nah, kita akan bahas satu-satu. Nah, pertama-tama itu ada subnetting. Jadi secara singkat subnetting itu adalah proses memecah jaringan banyak ya. Misalkan kita punya satu jaringan besar, nah kita memecahnya lagi supaya jadi jaringan-jaringan kecil. Nah, itu inti dari subnetting. Jadi kita eh, membuat jaringan kecil dari jaringan besar. Nah, subnetting itu terbagi jadi dua, yang FLSM atau Fixed Length Subnet Mask dan VLSM Variable Length Subnet Mask. Nanti kita bahas bedanya apa. Nah, kemudian ada subnet mask. Jadi subnet mask ini adalah kombinasi 32 bit angka ya. Di sini bisa teman-teman lihat ada yang IP kelas A, ini subnet masknya, ini yang B, ini subnet masknya, dan ini yang C, ini subnet masknya. Jadi subnet mask ini berfungsi buat menandain mana network ID sama mana host ID. Jadi untuk menentukan mana alamat jaringan, mana alamat komputer ataupun perangkat HP. Nanti kita akan bahas juga perbedaannya. Teman-teman bisa baca ya. Kemudian ada block subnet. Nah, teman-teman bisa lihat di sini yang host ini adalah blok subnet. Jadi blok subnet atau blok subnet adalah selisih atau rentang ukuran dari satu jaringan ke jaringan lainnya. Nanti kita akan bahas juga. Oke, kita akan bahas satu-satu ya. Kita akan mengibaratkannya. Jadi kita ambil pulpen dulu. Ya. Oke, kita akan bahas subnetting dulu ya. Subnetting. Oke. Oke, jadi ibaratkan kalau kita ada gedung ya. Ada gedung di sini. Set. Ada gedung. Nah, dalam satu gedung ini misalkan ada berapa orang ya? 128 orang. Kita anggap aja kelasnya biar gak ini. Ada satu kelas isinya 128 murid. Nah, karena muridnya ini kebanyakan ya, mungkin buat satu kelas 128, kita bagi 4 mungkin kelasnya. Jadi gini, set, set. Nah, jadi masing-masing siswa itu ada yang 32 di sini, satu kelasnya ada yang 32, ada yang 32. Nah, itu yang disebut namanya subnetting. Jadi kita membagi satu kelas menjadi kelas-kelas yang kecil supaya biar apa? Supaya efisien. Itu pengertian dari subnetting. Jika diibaratkan dengan kelas. Jaringan juga sama. Misalkan kita punya satu jaringan yang bisa memuat 128 perangkat, tapi mungkin terlalu gede, kita bagi jadi kecil-kecil. Nah, itu pengertian dari subnetting ya. Kemudian subnet mask, kalau diibaratkan apa? Kalau diibaratkan subnet mask itu ibarat temboknya pemisah ini. Nah, jadi kita bisa ngebedain. Oh, ini alamat jaringan. Oh, ini alamat host. Nah, itu subnet mask. Subnet mask. Yang terakhir ada block ID. Block ID. Maaf. Subnet block ya maksud saya. Jadi subnet block itu selisih jaringan satu dengan jaringan lainnya. Nah, subnet block yang mana? Yang ini, yang 32. Jadi kita kan membagi satu jaringan menjadi 4 jaringan ya. Dapat selisih 32. Ini disebut subnet block. Jadi berapa sih yang host yang bisa kita pakai dalam satu subnet itu? Ada 32. Ini namanya subnet block. Ya, satu lagi. Kita akan membahas perbedaan FLSM ya, Fixed Length Subnet Mask sama VLSM, Variable Length Subnet Mask. Nah, bedanya apa? Kita hapus dulu ya. Perbedaan
Oke, perbedaannya yang pertama, FLSM, Fixed Length Subnet Mask. Kalau FLSM, kita membagi jaringannya itu sama rata. Misalkan 1/4 atau mau 8 boleh. Nah, jaringannya itu harus satu sama lain itu rata. Jadi gak boleh ada yang beda. Sedangkan kalau PLSM, kita mau bagi jaringannya nggak sama rata juga, bebas. Ini kan 1/8 ya, masing ini teh. 1/8 kali 8 ya, ada 8 ini. Sedangkan kalau yang PLSM ini kita bebas mau bagi jaringannya nggak sama rata juga bisa. Misalkan kita mau ini bagi setengah, aduh maaf, kita bagi ini setengah, aku ini kita ini. Nah berarti ada setengah jaringan, lalu ada yang 1/4. Nah, begini bisa dalam jaringan. Ini disebutnya PLSM. Jadi kita membagi jaringannya itu gak sama rata, bisa beda-beda. Satu muatan ininya tuh jaringannya. Ya kita lanjut. Nah, PLSDM dan CIDR. Mungkin yang PLSM itu kita sudah bahas tadi ya tentang perbedaannya dengan FLSM. Jadi secara singkatnya kalau PLSM itu kita bebas menentuin subnet masknya bisa beda dengan subnet mask yang lainnya. Tapi kalau FLSM kita nentuin subnet masknya itu harus sama dengan subnet yang lain. Itu perbedaannya itu. Kita lanjut kini ICIDR atau kepanjangannya itu Classless Inter Domain Routing. Oke, jadi kalau diibaratkan CIDR itu dengan subnetting. Subnetting adalah tindakannya, CIDR adalah alatnya. Tuh, teman-teman bisa baca ya di sini. Bisa baca perbedaannya, maksudnya tuh hubungannya. Oke, kita sekarang akan menerapkan PLSM ya. Kita akan membahas PLSM sama FLSM mungkin. CIDR berarti. CIDR. Oke. Pertama-tama kita mau tahu dulu nih, dalam satu subnet mask itu kan atau IP itu kan ada 32 bit ya. 2 bit. Bit itu mewakili angka 1 atau 0. Dalam 32 bit ini juga ada 4 oktet. 4 oktet. Kita mungkin ini jabarkan dulu ya. Ada, jadi satu oktet itu ada 8 bit. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ini satu oktet disebutnya. Kemudian juga ini sama. Aduh, kita lanjut ke bawah aja. Kemudian ada 8 di sini. Ini juga ada 8. Nah, masing-masing ini kalau dijumlahkan itu bertotal 32 bit. Nah, sekarang kita akan membahas prefix. Apa itu prefix? Jadi prefix dalam jaringan itu yang slash-slashan itu belakangnya itu menandakan ada berapa banyak bit satu dalam suatu IP. Misalkan ya, /24 berarti ada angka 24 angka 1 dalam satu IP. Kita misalkan gini. 1 2 3 4 5 6 7 8 titik 1 2 3 4 5 6 7 8 titik 2 3 4 5 6 7 8 titik. Sisanya 0 0 0 0 0 0 0 0. Nah, ini bertotalkan 32 bit. Sedangkan ini ada 24 jika ditotalkan. Sisanya ada 8 bit. Ini prefix. Prefix namanya. Jadi kita menghitung angka satunya itu dari yang paling kiri dulu ke yang paling kanan. Kalau /25 ataupun 26 misalnya, /26 berarti ini sama, lalu yang ini set set ada 26
dan yang nolnya cuma ada 6. Itu cara kerja prefix. Kita hapus tuh. Oke, sekarang kita akan untuk mengubah ya prefix menjadi subnet mask. Oke, seperti yang kita bahas tadi, misalkan kita ada 26 bit ya, 26 bit 1. Oke, kita kembali lagi teman-teman. Maaf tadi ada yang menelpon. Kita lanjut yang tadi. Hitung prefix ke subnet mask. Tadi 126 ya. 6. Berarti ada 26 angka 1 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 titik 1 2 3 4 5 6 7 8 titik 2 3 4 5 6 7 8 titik 2 0 0 0 0 0 0. Kita 26 angka 1. Oke, kita jumlahkan dulu satu oktet. Ini ada seperti yang kita jumlahkan tadi, jika semuanya 1 itu 255. Ini juga 255. Ini 255. Nah, ini kemudian ya 1 kali 2 pangkat 7, 1 kali 2 pangkat 6, ini kali sama juga pangkat 5, 4, dan seterusnya. 1 kali 2 pangkat 7, 2 pangkat 7, 1 kali 2 pangkat 6, 2 pangkat 6, dan sisanya 0. Ya, karena 0 semua jadi saya tidak tulis. Kita coret. 2 pangkat 7 tambah 2 pangkat 4. Berapa hasilnya? Kita jumlahkan dulu. 2 pangkat 7 itu kan 128 ya. 28 tambah 4. Jadi 192. Oke, jadi slash 64 sama dengan 255, 255, 255, dan 192. Oke, itu hasilnya. Kemudian untuk menghitung subnet block ya, rumusnya itu 256 dikurang ini, dikurang oktet terakhir dari subnet mask kita 192. Berarti blok subnetnya itu 64. Ini subnet block. Oke, itu hasilnya. Kemudian kita akan mencari, ada 4 jaringan berarti ya. Oh ya, kita akan menerapkan rumusnya juga bagaimana cari berapa banyak jaringan di subnet mask. Kita hapus tuh. Kemudian untuk mencari berapa banyak jaringan dalam suatu subnet mask atau subnet itu rumusnya 2x. X di sini itu mewakili berapa banyak angka 1 yang ada di oktet terakhir ini. Nah, karena ada 2 berarti 2 pangkat 2. Kalau angkanya 1 berarti 2 pangkat 1. Oke, kita jumlahkan. 2 pangkat 2 itu 4. Berarti ada 4 subnet dalam net ini, dalam jaringan ini. Ada 4 net. Dan untuk rumus mencari berapa banyak untuk mencari alamat IP yang bisa digunakan itu rumusnya 2 pangkat C dikurang 2. Oke. Ya di sini mewakili angka 0. Berapa banyak angka 0 di oktet terakhir? Kita hitung ada 1 2 3 4 5 6. Ada 2 pangkat 6 berarti ya. 2 pangkat 6. Salah. Sini harusnya. 2 pangkat 6 kurang 2. Kita jumlahkan 2 pangkat 6 itu sama dengan 64 dikurang 2.
Jadi alamat IP yang kita bisa gunakan itu ada 62 alamat. Kenapa dikurang 2? Karena dalam jaringan ya, dalam suatu subnet itu ada dua kepakainya itu. Yang pertama dipakai buat net ID, yang kedua dipakai buat broadcast ID. Oke. Kemudian kita akan menghitung IP pertama ya. Oh, dari net ID dulu. Kita hapus dulu. Nah, dalam jaringan itu kita mencari 4. Kita mencari net ID, kemudian kita mencari IP usable pertama, IP yang bisa dipakai perangkat pertama, yang paling pertama. IP usable pertama, dan IP usable terakhir. Kemudian ada juga broadcast ID. Oke. Net ID itu didapat dari mulai dari 0. Atau kalau mencari dari dalam subnet yang lain ya, itu IP usable pertama, dikurang 1, maka dapat net ID-nya. Kemudian untuk mencari IP usable terakhir itu rumusnya itu broadcast ID kurang 1, maka jadi IP usable terakhir. Nah, untuk broadcast itu rumusnya itu ada 2, bisa dari ini net ID dikurang 1 atau IP address terakhir dikurang 1. Nah, ini untuk maaf, ini ditambah 1. IP address terakhir ditambah 1 sama dengan broadcast ID. Ini cara mencarinya. Oke, kita contohkan ya penerapannya. Kita hapus dulu. Ya, kita mulai. Sekarang tentukan IP ID ini, ID network, broadcast ID, IP yang bisa digunakan pertama, kemudian yang terakhir, lalu broadcast ID. Oke, dari 192.168.0.32 misalnya. /26. Oke, /26 kita udah bahas ya tadi menjadi ini. Pertama-tama kita akan mencari net ID-nya dulu. Net ID-nya itu 0 ya, dari yang kecil. Nah, kemudian untuk mencari IP yang bisa digunakan pertama itu 0 tambah 1 berarti ya. Rumusnya net ID tambah 1 berarti 1 hasilnya. Kalau mau mencari IP yang bisa digunakan kalau mencari IP yang bisa digunakan terakhir kali itu rumusnya sebenarnya ada satu lagi. Net ID ditambah perangkat yang bisa digunakan. Tadi berapa? 62 ya. Perangkat yang bisa digunakan itu 62. Berarti 62 tambah 0 sama dengan 62. Kemudian untuk mencari broadcast ID-nya tinggal ditambah 1 yang 62 ini. Jadi broadcast ID. Oke, itu mencari net ID, IP yang bisa digunakan pertama, kemudian IP yang bisa digunakan terakhir, kemudian broadcast ID. Untuk satu subnet ya. Ini sebenarnya ada 4 subnet. Teman-teman bisa mencari mungkin yang ketiga lainnya dengan rumus ini. Oke, sekarang kita akan praktek atau mengimplementasikannya di Psycho Packet Tracer. Oke, kita akan mempraktekkan VLSM dan FM FL FL PM ya. FLSM maaf.
Ya, kita akan mempraktekkannya. Let's go. Oke, kita udah ada di Cisco Packet Tracer. Sekarang kita siapkan 4 buah PC. Kita akan praktek di LSM saja ya. Ya, visual subnetnya saja. Kemudian siapkan dua switch. Kita pilih yang ini. Kemudian pilih satu router. Untuk router kita pilih yang 194.1. Karena di Cisco setiap switch router ini ya, setiap router mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Untuk di 194.1 ini untuk jaringan kecil. Kita sambungkan ke switch ke kabel strap, jangan lupa. Sambungkan, lalu sambungan switch ke router. Nah, itu lagi. Kenapa kita gak langsung nyambungin switch ke switch aja pakai kabel cross? Karena di sini kita pakai dua subnet mask yang berbeda. Yang satu slash 25 yang blok ini, yang satunya lagi slash 26. Kita bakal pakai PLSM. Oke, kemudian kita konfigurasi routernya agar bisa tersambung dengan switch. Caranya pen menu CLI, lalu jika muncul menu pesan seperti ini, set saja no. Kemudian kita masuk ke lalu ketik enable. Kita configure terminal. Lalu interface, masukkan portnya. Dan di sini kita pakai gig 0/0. Kita klik, berarti kita ketik dash 0/0. G0/0. Terus kita masukkan di sini IP address. Kita di sini akan mengisi default gateway. Jadi buat yang belum tahu default gateway apa, jadi default gateway itu untuk gerbang ya dari local area network ke router agar bisa saling berkomunikasi dengan jaringan lain. Karena kita pakai slash 25 ya di sini. Kita hapus tuh. Toga langsung aja. Kita pakai slash 25 kan ya. Berarti otomatis IP-nya itu subnet masih itu 128 akhirannya. 128. Untuk alamat default gateway ini sebenarnya kalian itu bebas tentuinnya dengan IP yang bisa dipakai. Misalkan ada IP yang bisa dipakai dari 1 sampai 1.6, kalian bebas milih yang mana aja. Tapi saya sarankan untuk memilih first IP atau last IP untuk default gateway ini. Jadi kita pakai yang last IP usable ya. Rumusnya itu kan disable IP untuk mencari last IP itu. Kita tambahkan net ID yang pertama itu adalah tambah 126. Jadi kita dapat 126 untuk kelas IP yang bisa dipakai. Untuk subnet masknya pakai yang 255 255 128 karena slash 25. Sudah, ketik no shutdown. Kalau udah muncul pesan seperti ini berarti udah berhasil. Lalu kita exit. Lalu kita konfigurasi switch yang satunya lagi. Yang satunya lagi sudah.
kita interface, kemudian masukkan portnya. Sini kita pakai yang G01 ya. Masukkan G/1. Terus ketik lagi IP address, karena ini /26, berarti subnet masknya itu 92. Kita pakai last IP karena ini subnet kedua ya, berarti broadcast ID-nya itu kan 127 ya, subnet 1 tambah 1 jadi net ID yang subnet ini 128, lalu tambah karena disable IP-nya itu 62 yang +26, kita tambah 128 tambah 62 dapat 190. 0.190. Kemudian masukkan subnet masknya titik 192. Kita terus ketik shutdown. Nah, udah seperti ini berarti berhasil. Kita tinggal exit. Jadi exit lagi. Kita exit. Oke, sudah. Ini seharusnya sudah bisa, ya udah terkonfigurasi. Sekarang kita tinggal tentuin IP komputernya. Caranya ke desktop, kemudian ketik IP, kita pakai IP yang bisa dipakai, kita utamakan yang pertama dulu. Oke. Ini berarti IP pertamanya 1. Subnet masknya kita pakai yang 128 karena ini subnet yang ke-1. Yang ini 125. Tipe gateway-nya kita samain sama yang tadi kita konfigurasikan. Yang ini 126. Ya. Udah. Lanjut ke PC yang selanjutnya. Ini sudah IP 1. Ini masih sama. Tipe gateway-nya kita pakai yang tadi juga. Kita lanjut ke PC yang ini karena ini subnetnya beda. Tadi itu net ID-nya itu 128 ya. Jadi ini 129. Net masknya ini yang kedua 192. Lalu di power gateway-nya tadi itu 190. Ini juga sama. Ini 130. Ini 192. Lalu yang ini 190. Oke. Semuanya harus udah ini dikonfigurasi. Kita tinggal tes. Oke, kita akan tes sekarang. Kita tes pertama dulu. Kita bakal pakai command prompt coba ya. Oke, kita coba ping komputer yang subnetnya berbeda. Ping 0.130. Ternyata nyambung ya teman-teman. Sekarang kita tes dari yang ini ke yang ini. Kita command prompt ping 192.168.1. Oh, salah. Oke, ternyata bisa juga. Oke, jadi begitu teman-teman cara PLSM
atau variabel link subnet mask. Itu cara konfigurasinya. Oke, mungkin sekian video tutorial dari saya dan pembahasan dari saya. Mohon maaf jika teman-teman kurang mengerti. Saya mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, see you in the next video.